Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk melancarkan proses pembelajaran dan memaksimalkan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring ini, maka video ini bermaksud untuk mempermudah dan membantu teman-teman sekalian, siswa-siswi MTS Raden Rahmat untuk bisa belajar dengan maksimal meskipun kita tidak secara face to face, tidak secara tatap muka. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan materi aswaja untuk kelas 8 tentang pengertian yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi teman-teman sekalian, khususnya siswa-siswi MTS kelas 8 ini, teman-teman sudah beranjak remaja, sudah sepantasnya untuk belajar bagaimana Islam yang benar itu, bagaimana yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar itu. Karena sesuai dengan sabda Rasul bahwa firqatun najiyah, kelompok yang selamat adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu, apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Sebelum masuk ke penjelasan itu, saya coba menguraikan dari sejarahnya bahwa pada zaman Rasulullah dan zaman Khulafaur Rasyidin beserta para sahabat-sahabat yang lain, yang namanya Islam itu tidak ada Islam yang lain-lain, ya Islam ya hanya satu Islam saja, tidak ada warna-warninya, tidak ada model-modelnya. Islam waktu itu adalah sebuah kelompok keagamaan yang sangat kuat, yang solidaritasnya masih sangat kuat, belum ada perselisihan dan lain sebagainya. Jadi Islam pada saat Rasulullah beserta para sahabat inilah yang kemudian dinamakan salafus sholih, para kaum pendahulu yang baik, yang seharusnya kita contoh. Pada ketika zaman Rasulullah, kemudian Rasulullah wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, masih aman-aman saja, belum ada gejolak yang macam-macam yang mengancam pemahaman kemurnian Islam. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sudah mulai ada percikan-percikan konflik. Kemudian diganti oleh Sayyidina Ali ke Sayyidina Muawiyah. Kemudian terjadi percekcokan antara umat Islam, perebutan kekuasaan, siapa yang harus menjadi khalifah dan lain sebagainya, sehingga ke belakang Islam kemudian menjadi kelompok-kelompok tertentu. Mulai ada kelompok Syiah, kelompok Sunni dan lain sebagainya. Termasuk sampai hari ini di Indonesia saja itu kelompok-kelompok Islam, organisasi-organisasi keislaman yang juga mempunyai kekhasan cara berpikir itu juga sangat banyak. Ada Ahlus Sunnah, ada Nahdlatul Ulama yang kita anut bersama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, Persis, ada Syiah, bahkan di Indonesia ada Islam Iling. Tidak usah sholat, tidak usah ngapa-ngapain, yang penting ingat kepada Allah, maka itu sudah selesai. Itu kan sesuatu paham keislaman yang menyimpang, sudah menyalahi sebagaimana yang sudah dicontohkan para salafus sholih, yakni Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya. Rasulullah pernah bersabda, coba dicek di buku kalian ketika belajar, dibaca lagi, bahwa orang Yahudi itu, coba saya bacakan, iftarqatil yahudu ala 71 firqah wa iftarqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah wahidun minha najiyah wal baquna halka. Jadi orang Yahudi itu berpecah-pecah sampai menjadi 71 golongan. Orang Nasrani menjadi
72 golongan dan umat Islam sendiri menjadi 73 golongan. 73 golongan yang selamat hanya satu, yakni adalah siapa? Sahabat bertanya, siapa firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu? Yakni ahlus sunnah wal jamaah, para ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ditanya lagi oleh para sahabat, siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang atau kelompok yang mengikuti sunnahku pada saat sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin, para sahabat al-mahdiyin. Maka dari penjelasan ini kita simpulkan yang dimaksudkan dengan ahlus sunnah wal jamaah dengan kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang mengikuti, yang meneladani ajaran-ajaran dan tindakan serta fahamnya Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah berkata lagi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Maka di situ pengertian. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah kelompok atau golongan yang mengikuti sunnah Rasulullah beserta sunnahnya khulafaur rasyidin. Maka itu adalah kelompok. Dan Nahdlatul Ulama yang kita anut ini adalah yang berpaham mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, yang kemudian dipopulerkan pada abad ketiga Hijriyah oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Cukup sekian, silahkan dilanjut secara mandiri belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.